Ayat ini dalam surat An-Nur, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba ya wal masakin wal muhajirin wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah ya orang-orang yang diberi kelebihan harta, karunia dari Allah Subhanahu wa taala bersumpah tidak akan memberikan nafkah kepada karib kerabat, kepada orang-orang miskin dan kepada kaum muhajirin. Hendaknya mereka memaafkan, hendaknya mereka berlapang dada. Tidak akan mereka suka untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini turun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Tentang kasus hadisatul ifk tatkala Aisyah radhiyallahu anha bintu Abi Bakar, putrinya Abu Bakar, dituduh berzina oleh orang munafik, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Zaman tersebut orang-orang munafik melakukan provokasi dengan menyebarkan berita. Sampai akhirnya ada 3 sahabat yang terprovokasi ikut-ikutan. 3 sahabat tersebut adalah Hasan bin Sabit, kemudian Mistah dan Hamnah bintu Jahash. Mistah adalah kerabatnya Abu Bakar dan dia seorang miskin yang selama ini Abu Bakar memberikan dia sedekah untuk kehidupannya, selalu ditanggung oleh Abu Bakar terus. Subhanallah, waktu Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami, seharusnya kerabat membela, harusnya. Apalagi kerabat tersebut biasanya dibantu oleh Abu Bakar, harusnya bela Abu Bakar, bela putrinya, apalagi yang dituduh adalah kerabatnya. Tapi ternyata tidak demikian. Ternyata Mistah radhiyallahu anhu terprovokasi dengan provokasinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga akhirnya dia ikut-ikut menuduh Aisyah berzina. Dan itu kejadian panjang sampai sebulan tidak turun ayat. Baru kemudian turun ayat sampai Aisyah selesai mengatakan, ya Aisyah, in kunti alamti bidzambi fatubi ila Allah wa wastaghfirillah. Wahai Aisyah, kalau memang kau melakukan dosa, istighfarlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah kaget. Nabi masih kasih kemungkinan, karena Nabi enggak mungkin mengatakan kau tidak berzina sementara Nabi tidak tahu ilmu gaib. Sampai Nabi masih kasih kemungkinan. Kalau kau memang melakukan dosa, bertobatlah, sungguhnya Allah mengampuni apa? Tobatmu. Tapi kalau kau tidak berdosa, Allah akan membelamu. Justru tatkala mendengar pernyataan demikian, Aisyah yang tadinya menangis tidak jadi menangis. Karena dia kecewa, suaminya masih kasih kemungkinan bahwasanya mungkin dia berdosa. Maka turunlah ayat dalam surat An-Nur 15 ayat atau 10 ayat 15 ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah tidak berzina. Ketika turun ayat-ayat tersebut, maka orang tua Aisyah, Abu Bakar dan Ummu Ruman berkata, "Ya Aisyah, qumi ila Rasulillah." Wahai Aisyah, berdirilah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gembiralah. Kata Aisyah, enggak. Yang ampuni saya siapa? Allah. Nabi enggak. Kata Aisyah, enggak. Tadi yang bela langsung siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sya'ni ahqar, kata Aisyah, saya tidak menyangka Allah akan bela saya dengan ayat. Saya menyangka akan ada turun Nabi mimpi, ya, bahwasanya saya bebas dari perzinahan. Ternyata kondisiku lebih hina daripada Allah Subhanahu wa taala. Harus ternyata Allah turunkan ayat. Tapi subhanallah, bela Aisyah dengan menurunkan apa? Ayat-ayat sampai 15 ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti Aisyah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu Aisyah diturunkan ayat-ayat oleh Allah membela Aisyah, Aisyah bebas dari zina, maka Abu Bakar pun marah. Kepada siapa? Mistah. Dia bersumpah, demi Allah, saya tidak akan kasih lagi nafkah kepada siapa? Mistah. Ya, karena berat. Ini kondisinya berat lah, maksudnya kalau bahasa kita air apa? Susu dibalas dengan air tuba. Selama ini saya kasih bantuan, tiba-tiba dia balas dengan keburukan. Wajar jika Abu Bakar kemudian marah. Namun Allah turunkan ayat kepada Abu Bakar, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya mereka maafkan, hendaknya mereka berlapang dada. Di sini ada as-safhu, ada al-afu, ada as-safhu. Apa bedanya al-afu dan as-safhu? Sini ada al-maghfirah. As-safhu yaitu kalau al-afu tarku al-mu'aqabah, meninggalkan hukuman, tidak menghukum, meninggalkan atau tidak menghukum, tidak memberi hukuman. Tidak memberi hukuman. Adapun as-safhu tarku al-mu'atabah,
tidak mencela. Dalam ayat yang kata Allah, fasfahi safhal jamil. Fasfahi as-safha al-jamil. Lapangkanlah dadamu safhal jamil. Dada lapang, jangan memaki, jangan mencela. Banyak orang memaafkan, tidak menghukum tapi dia cela. Banyak. Ente memang brengsek. Saya tidak tahu ente, tapi ya sudahlah, saya maafkan. Tapi maki-maki dulu ya. Ente, saya tidak sangka ente kayak begini. Ente parah ente ternyata. Saya kira kawan dekat, ternyata ente parah. Tapi sudahlah, saya maafkan. Itu namanya al-afu. Faham? Kalau as-safhu, diam. Ya udah. Udahlah. Udah pulang. As-safhu itu tidak mencela, itu berat. Kita manusia lemah ya, lemah iman. Berat ya. Hanya orang-orang hebat yang bisa demikian. Sama, fasbir sabran jamila. Sabar ada dua, ada sabar yang sabar biasa, tidak meronta, tapi ada keluhan. Adapun sabran jamilan tanpa ada keluhan sama sekali kepada manusia. Ada orang sabar tapi dia mengeluh, ya aduh subhanallah, nasib saya begini tapi saya sabar. Dan ketemu lagi, tapi saya sabar. Insyaallah di balik ini ada. Tapi dia ngeluh sama orang. Tapi kalau sabran jamilan itu diem, enggak ngeluh. Tidak semua. Makanya kata Nabi Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada siapa? Allah. Kepada kalian enggak. Itu namanya sabrun jamil. Safhu al-jamil maksudnya tidak mencela. Dan antum kalau bisa demikian luar biasa ya. Berat tapi ya. Berat. Kita sedikit emosi, sedikit apa? Emosi. Subhanallah ya. Ibu-ibu juga demikian, maafkan suami dengan apa? Safhul jamil. Mas, udahlah. Mas stop. Maafkan. Mas kawin lagi. Fasfahi safhal jamil. Inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Kata Allah, hari kiamat akan tiba. Lapangkanlah dadamu. Sudah, mau marah-marah sebentar lagi hari kiamat selesai. Sebentar lagi kita mati. Man mata faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang mati telah tegak hari kiamatnya. Mau ribut-ribut, udahlah. Hidup beginilah namanya kehidupan ya. Maafkan ya. Jadi terserah, ente boleh maafkan dengan mencela masih boleh ya. Tapi yang paling bagus wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan lapangkanlah dadamu. Subhanallah, antum perhatikan Islam benar-benar perhatian dengan apa? Akhlak. Jadi antum tahu akhlak itu pahalanya besar. Karena memang tidak gampang seperti ini. Orang baca Quran semua orang bisa. Orang salat duha semuanya bisa, ikut pengajian semua bisa, ceramah semua orang bisa. Tapi tatkala fil mahaq, tatkala dapat kondisi seperti ini, siapa yang bisa seperti ini? Maafkan tanpa mencela. Susah. Ustaz aja susah, apalagi yang lain. Apalagi orang punya derajat tinggi, wah, semakin sulit dia untuk maafkan. Ya. Apalagi kesombongannya tinggi, semakin sulit. Taib. Kemudian kata Allah, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian? Di sini perhatikan, Allah berpindah dari dhamir ya'fu ini kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Mereka, dalam kurung mereka. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Kemudian Allah berpindah kepada kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua. Kalian. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Maksudnya hendaknya Abu Bakar dan semisalnya memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna, tidakkah kalian? Subhanallah. Jadi ayat ini bukan hanya mencakup Abu Bakar dan yang semisalnya, mencakup kita semua. Ya, Allah berpindah dari kata ganti orang ketiga kepada kata ganti orang apa? Kedua. Seakan-akan ayat ini turun kepada kita. Tidak ada kalian suka untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Ini sama al-jaza' min jinsil apa? Amal.